Anak-anak kelas 6, selamat berjumpa dengan Pak Anton. Pada hari ini atau saat ini saya akan menyampaikan materi tentang IPA yang berhubungan dengan lingkungan sekitar kita. KD 31 kelas 6 adalah membahas mengenai perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sebelum masuk ke materi itu, saya ingin mengulas pelajaran yang telah kamu lewati di kelas 3 atau kelas 4 atau kelas 5. Sebelum masuk ke materi pokok, kita akan mengulang apa itu hewan dan apa itu tumbuhan. Seperti yang telah kamu lihat di tayangan-tayangan tadi, bahwa di lingkungan sekitar kita itu ada benda hidup dan benda mati. Namun kita fokuskan akan pelajari apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup di sini adalah bernapas. Bernapas artinya proses menghirup udara dan mengeluarkan proses sisa pembakaran. Jadi bernapas artinya menghirup oksigen dan mengeluarkan sisa pembakaran. Yang kedua yaitu mengenai makhluk hidup mempunyai ciri khusus makan dan minum. Karena apa? Untuk perkembangan setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga, tumbuh. Tumbuh artinya bertambah besar, bertambah panjang, bertambah tinggi. Artinya tumbuh. Sedangkan yang berkembang biak artinya bertambah jumlahnya. Itu bedanya tumbuh dan berkembang biak. Kalau tumbuh tadi dari kecil kemudian besar. Contohnya kita memelihara ayam. Ayam dari menetas kemudian jadi ayam kecil, ayam tengah, dan menjadi ayam yang sudah besar. Kambing yang baru lahir kemudian menjadi besar dan menjadi kambing dewasa, kemudian jadi kambing yang sudah tua. Sedangkan berkembang biak, nah ini fokus kita nanti hari ini, adalah artinya bertambah jumlahnya, mengembangkan biaknya bagaimana. Ini yang kita bahas nanti. Kemudian beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Artinya apa? Bahwa makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya. Kalau tidak bisa menyesuaikan diri, makhluk akan mati. Contoh apa yang gampang? Kita bebek. Bebek mempunyai kaki yang berselaput untuk berenang. Beruang di kutub, dia mempunyai bulu yang tebal. Dan masih banyak lagi. Ini kemarin sudah dibahas waktu kamu di kelas 3. Peka terhadap rangsang atau bahasa latinnya iritabilitas. Artinya apa? Contohnya cacing. Cacing keluar dari tanah, terkena sinar matahari, dia bergerak, masuk lagi. Kemudian bergerak. Bergerak artinya berpindah tempat. Tetapi kalau tumbuhan ada yang tanya, Pak, kok tumbuhan saya nggak bergerak? Beda bergeraknya tumbuhan dengan hewan. Beda bergeraknya tumbuhan dengan manusia. Kalau manusia bergerak bisa berpindah tempat, hewan berpindah tempat, tetapi kalau tumbuhan ini bisa dibuktikan dengan percobaan. Contohnya kita mau nanam tanaman, kemudian kita buatkan lubang, kita tutup. Tutupnya kita buatkan lubang yang terkena sinar matahari. Nah, tumbuhan tersebut akan mengarah ke matahari. Nah, ini membuktikan bahwa tumbuhan itu pun bergerak.
Sedangkan yang terakhir adalah mengeluarkan sisa-sisa pembakaran. Setelah dia melalui proses bernapas, dia mengeluarkan sisa-sisa pembakaran. Ini pelajaran yang kelas 3 yang telah kita lewati. Kita masuk ke materi kita yang kelas 6, yaitu mengenai membandingkan cara berkembang biak antara tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan itu apa? Berkembang biak artinya bertambah, ya, bertambah untuk supaya tidak terjadi pemusnahan, musnah, punah, tidak ada berikutnya lagi, ya. Contohnya kita hidup zaman sekarang itu ada binatang langka, kita nggak pernah lihat, hanya contohnya saja. Perkembangbiakan hewan dan tumbuhan itu digolongkan menjadi 2, yaitu berkembang biak secara generatif dan berkembang biak secara vegetatif. Generatif artinya perkembangbiakan dengan cara pembuahan atau dengan perkawinan. Sedangkan vegetatif adalah cara berkembangbiakan secara alami. Itu nanti kita akan masuk ke hewan dan tumbuhan, bagaimana proses perkembangbiakan ini bisa terlaksana. Masuk materi kedua, bagaimana kita mulai pada hewan. Kalau tadi dikatakan bahwa makhluk hidup berkembang biak dengan generatif dan vegetatif, kita mulai pada hewan, karena fokus kita hari ini adalah perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Kita hewan dulu, bahwa hewan melakukan perkembangbiakan secara generatif, artinya tadi adalah melakukan pembuahan. Sedangkan di dalam hewan, perkembangbiakan generatif ada 3 macam, yaitu dengan bertelur atau ovipar bahasa latinnya. Yang kedua, dengan berkembang biak dengan secara beranak atau melahirkan, bahasa latinnya adalah vivipar. Sedangkan yang ketiga adalah dengan bertelur dan beranak. Orang pada bahasa latinnya mengatakan ovovivipar. Nah, itu dengan yang generatif yang dialami oleh hewan, bahwa hewan mengalami perkembangbiakan seperti itu. Perkembangbiakan vegetatif, cara perkembangbiakan vegetatif makhluk hidup melalui pembuahan itu dapat dilakukan hewan tadi, ya, yang vegetatif. Kalau tadi yang generatif ada 3, sedangkan yang vegetatif ada 2, yaitu dengan cara fragmentasi, ya, fragmentasi. Yang kedua dengan pembentukan tunas, ya. Jadi Bapak ulang, tadi kalau generatif itu ada 3, yaitu bertelur, melahirkan, bertelur dan melahirkan. Sedangkan yang vegetatif ada 2, yaitu dengan fragmentasi dan pembentukan tunas. Apa fragmentasi itu artinya? Fragmentasi artinya memotong-motong tubuhnya sehingga menjadi individu baru. Itu fragmentasi.
dengan cara memotong-motong tubuhnya sehingga menjadi individu baru. Sedangkan yang tunas adalah pembentukan tunas tadi dengan alami, ya, dengan alami, ya, itu terjadi dari tonjolan dinding, ya, tonjolan dinding yang dia akan membentuk individu baru. Fragmentasi itu contohnya pada apa? Fragmentasi itu terjadi pada cacing pipih. Orang menyebut planaria, ya, planaria itu tinggi. Sedangkan yang tunas itu terbentuk dari dinding tadi, ya, dinding sel atau dinding sel tadi itu hidra, ya, hidra. Dan yang kedua bisa terjadi pada anemon laut, ya, pada anemon laut. Itu adalah tentang hewan. Nanti kalau kamu akan membaca lebih lengkapnya lagi, dicari lengkapnya di internet atau di buku lain. Itu hewan, ya. Langsung kita masuk ke materi apa sekarang. Kalau tumbuhan, tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa itulah mengenai hewan. Kita masuk pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ini juga melalui dua macam, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif itu ada dialami oleh tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji itu tentunya banyak sekali. Namun saya ulang lagi bahwa apa itu perkembangbiakan generatif ini, tumbuhan berbiji melalui penyerbukan. Nah, tadi itu kan, apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Tumbuhan yang melalui generatif dialami oleh tumbuhan berbiji. Tadi sampaikan tumbuhan berbiji di sekitar kita banyak kan, misalnya ada rambutan, ada apa lagi, mangga, ada jambu, ya, dan lain-lain. Sedangkan yang perkembangbiakan vegetatif ini adalah dapat dibagi dengan dua cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami itu memang alam, jadi sudah memang dari sananya, jadi bukan akal-akal dari manusia, bukan akal-akal dari makhluk hidup, tapi memang dari sananya secara alami. Sedangkan perkembangan dari yang secara alami ini dikelompokkan menjadi 7. Apa itu? Yang pertama adalah dengan spora, perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan dengan spora ini dialami oleh tumbuhan paku, tumbuhan lumut. Yang kedua, perkembangbiakan dengan tunas. Tunas ini dialami oleh tumbuhan pisang, tumbuhan bambu, ya. Kemudian tumbuhan tebu, itu juga rumput keteki, dan masih banyak lagi. Yang ketiga dengan tunas. Tunas tadi ada tunas yang satu yang dialami oleh tebu tadi, tetapi ini yang ketiga adalah tunas adventif. Artinya perkembangbiakannya bisa melalui daunnya. Daun kita potong, kemudian
Misalnya yang ini cocor bebek ya. Nah, ini cocor bebek misalnya. Nah, ini adventi ya. Setelah kita tanam di sini timbul bintik-bintik. Nah, ini yang adventi. Ini adalah tumbuhan baru. Nah, ini yang adventi. Tumbuhan yang seperti ini apa? Yang ini adalah tumbuhan cocor bebek, sukun, ya. Itu yang bisa diperkembangbiak dengan tunas adventi, ya. Bisa cemara. Yang keempat adalah dengan umbi batang, adventif dan umbi batang. Umbi batang ini dialami oleh ubi jalar, ya, kemudian kentang, gembili, ya, dan lain-lain. Kemudian dengan umbi lapis yang bisa berlapis-lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, apalagi kemudian bunga bakung dan lain-lain. Kamu bisa nyari contoh yang lainnya nanti. Yang keenam adalah dengan akar tinggal atau rizoma bahasa artinya, ya. Itu ada lengkuas, ada jahe, ya, ada kunyit dan lain-lain. Yang ketujuh yang dengan alami adalah gerage. Gerage yang dialami, yang mengalami tumbuhan perkembangbiakan dengan gerage ini adalah tumbuhan arbei, ya. Kemudian ada pegagan, ya, pegagan. Kemudian vegetatif buatan ini adalah vegetatif yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk mengembangkan tumbuhan tersebut sehingga dia akan dapat mempercepat hasil dan menambah hasil. Tumbuhan yang usaha manusia itu banyak sekali. Satu dengan mencangkok, ya, untuk mencangkok nanti penjelasannya panjang sekali, ya. Bagaimana proses mencangkoknya, kalau nanti baru dipraktekkan baru nanti lengkapi. Ada mencangkok, tujuan mencangkok apa, yaitu kelemahan mencangkok apa, kekurangannya apa, nanti penjelasannya ada kalau nanti udah praktek mencangkok. Kemudian ada dengan stek. Stek itu ada bermacam-macam, nanti ada penjelasan sendiri. Ada stek batang, ya. Stek batang itu stek yang dipotong langsung dimasukkan, ya. Ada yang tadi dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Kemudian ada merunduk. Merunduk itu dengan batang dilengkungkan, ditimbun tanah, dia akan tumbuh ekornya, tumbuh akarnya, kemudian jadi tumbuhan baru. Kemudian saya katakan tadi bahwa kalau tadi perkembangbiakan tumbuhan itu saya lengkapi sekalian bahwa penyerbukan tadi, peristiwa jatuhnya benang sari di atas kepala putih tadi ada 4 macam, ya, 4 macam penyerbukan, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastard. Ini tumbuhan, ya. Jadi Bapak ulang bahwa untuk perkembangbiakan tumbuhan penyerbukan ada 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastard. Itu sekilas mengenai perkembangbiakan hewan dan tumbuhan.
tentunya belum lengkap. Anak-anak bisa mencari sumber yang lain untuk melengkapi. Nanti akan kita ulang yang mengenai mencangkok atau perkembangan mana yang belum lengkap kita lengkapi. Sekian, selamat belajar. Ingat, salam sehat kelas 6, salam Bakas Waras.